tindakan politik kita hari ini rasanya kok semakin jauh dari politik yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Masyarakat ini yang di kelas menengah ke bawah tuh karena ekonominya rendah, dia tuh dikasih bansos. Salah satu bentuk manipulasi yang menurut aku agak gatel juga. Ya, gitu. Hari ini yang dihargai itulah hikmat kekuasaan, bukan hikmat kebijaksanaan. Ya, ngeri politik kita ke depan. Oh, itulah berpolitik. Salam jumpa, salam Indonesia. Merdeka. 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 Aku pelan karena aku ragu, Mas. 79 tahun Indonesia merdeka. Kalau saya harus keras. Karena saya mewakili bagaimana dulu semangat kemerdekaan itu, Indonesia merdeka itu berkobar-kobar. Pihak lirih dan pelan. Karena mewakili mungkin semangat zaman ini yang redup. Betul, soal Mas. Merdeka. Betul. Jadi Via dan saya itu punya reason masing-masing. Saya keras karena saya mencoba bagaimana rasa kemerdekaan dulu para pejuang, para pendiri bangsa kita itu bagaimana menggelorakan semangat kemerdekaan untuk kemerdekaan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Nah, setelah masuk ke pintu gerbang itu, itu generasi Via hari ini yang jadi sangat lirih merdeka. Susah, Mas, dibuka gerbangnya. Ya, jadi hari ini mungkin apakah merdeka tapi belum merdeka. Nah itu makanya merdeka tempatku tapi belum merdeka. Iya. Kita masih di depan pintu gerbang, Mas. Pintu depan gerbang kemerdekaan. Tapi kita udah masuk apa belum? Aku masih. Kita sudah masuk. Oh, udah masuk. Kita kan mengatakan ke dalam ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita sudah ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sudah masuk. Tetapi ketika sudah masuk itu bukan memerdekakan, tetapi ya banyak cerita sehingga tadi merdekanya Via menjadi lirih. Iya, lirih. Gimana Via? Kok lirih? Kok lirih? Ya sebenarnya. Kok jadi gue yang tanya Via nih? Iya, kembali Mas. Kita ulangi. Nggak usah ulangi deh. Nggak apa-apa kan, namanya kita berdiskusi berdialog. Iya. Seruput dulu tehnya. Ini teh kemerdekaan. Kalau buat Via mungkin teh pahit itu kan? Iya, bener juga sih Mas. Ya, teh pahit, nggak pakai gula kan. Iya. Minum dulu ya guys. Kalau saya ini teh kemerdekaan, penuh senyum dan manis. Apa iya Mas, manis? Walaupun ini pahit, tapi saya akan rasanya tinggal bagaimana rasa subjek memberikan rasa kan gitu. Ini Mas ngomong soal kemerdekaan. Kan aku kan tadi Mas Ari udah nyinggung juga kan soal aku kok lirih gitu, dan memang aku agak pesimis dengan situasi sekarang ya. Cuma aku pengen tahu nih dari sudut pandangnya Mas Ari. Mas Ari tuh kelihatan masih bergelora ketika melihat ini gitu. Karena mungkin Mas Ari sudah pernah berjuang di masa Orde Baru waktu itu. Kan Mas Ari dulu pernah sebagai saya nggak sendiri lah. Saya tuh hanya bagian. Hanya sekrup kecil dari putaran roda reformasi. Tapi sekrupnya banyak ya Mas? Sekrupnya banyak. Oke. Kalau sekarang sekrupnya tunggal soalnya. Sekrup tunggal. Oke. Nah ini Mas. Nah aku pengen tahu nih dari sudut pandangnya Mas Ari gitu. Aku ngelihat bahwa Mas Ari tuh ngelihat ada harapan ke depan gitu. Tapi aku tuh agak ragu karena ngelihat situasi sekarang. Aku pengen tahu nih Mas Ari. Ya, situasi hari ini, situasi sekarang memang belum mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Yes. Bahwa masih jauh terwujud cita-cita para pendiri bangsa. Apa sih cita-cita para pendiri bangsa? Itu kan termaktub dalam pembukaan. Kalau kita baca cita-cita bangsa ini ingin supaya ingin bahagia, sejahtera. Itu kan bahasa sederhananya. Tapi kan ada bahasa konstitusinya. Apa coba bahasa konstitusi? Yang di alinea ke-4 di pembukaan UUD 45. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ya itu tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tujuan Indonesia merdeka ya itu. Yang kemudian terjemahkan sederhana bagaimana rakyat bahagia, tentram, sejahtera, tersenyum, damai. Ya, tapi kan hari ini rasanya, makanya tadi Pekik, saya mewakili Pekik kemerdekaan. Bagaimana dulu Pekik para pejuang dan pendiri bangsa, dia mewakili Pekik kemerdekaan generasi hari ini yang prihatin bahwa
kita sudah dengan selamat sentosa di depan pintu gerbang kemerdekaan, tetapi ketika kita mau masuk, ya, atau mungkin sudah berada di dalam, kan baru pintu gerbang nih, nah, ya, itu ternyata realitasnya memang tidak semudah yang dibayangkan. Jadi cita-cita, jadi hari ini masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Indikatornya banyak sekali. Tentu Via mewakili generasi yang mungkin kecewa dengan realitas hari ini. Tapi ada juga kok Mas yang senang. Ya, tapi kan tidak semua realitas hari ini buruk. Iya sih, betul. Ya, bahwa terjadi pembangunan, bahwa terjadi perkembangan. Kalau dulu kan zaman awal pendiri bangsa kita tuh bahkan untuk hanya sekedar mendengarkan radio. Ya, kita sudah mendengarkan radio. Semua rakyat udah bisa, bahkan hari ini sudah beyond radio, sudah televisi, sudah internet, ya. Kalau dari kemajuan tadi laporan kinerja pemerintahan selama era Pak Jokowi ini 10 tahun kan, indikatornya tadi pembangunan ekonomi yang memang sudah ada kemajuan, infrastruktur. Tadi internet hari ini sudah coveragenya menjadi lebih luas. Tapi apakah kemudian kehidupan sebuah bangsa hanya diukur dengan pembangunan ekonomi? Jelas tidak. Menyederhanakan pembangunan sebuah bangsa yang kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari rasanya kok kita politik hari ini, ya, tindakan politik kita hari ini rasanya kok semakin jauh dari politik yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena sebagian besar masih banyak warga bangsa yang tidak terlindungi, tereksploitasi, terpinggirkan, ya, realitas kemiskinan, realitas pembangunan yang harus menggusur mereka yang kemudian berada di tanah-tanah adat, di kampung-kampung punya kearifan lokal, harus tercerabut dari lingkungan kulturalnya misalnya, kan tidak melindungi segenap loh. Segenap itu berarti all, makanya one for all and all for one. Jadi Indonesia ini adalah untuk semua, tidak untuk orang perorangan, tidak untuk golongan, tidak untuk keluarga tertentu. Tapi Indonesia ini adalah untuk semua, dan semua dengan semua keanekaragaman perbedaan itu untuk satu Indonesia, one for all and all for one. Indonesia. Itulah the people of Indonesia for Indonesia, Indonesia for the people of Indonesia. Jadi belum melindungi karena memang ya banyak terpinggirkan karena pembangunan selalu punya ekses. Lalu tidak kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini justru yang saya paling prihatin adalah bahwa soal kecerdasan, soal bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi bangsa hari ini kan perilaku politik kita. Kalau kita bicara soal politik, kelakuan politik, justru di perilaku politik lah yang kemudian sangat jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum berbicara kebijakan-kebijakan, bagaimana pendidikan, ya, bagaimana pendidikan bukan hanya sekedar baca tulis, pendidikan bukan hanya soal menyerap pengetahuan, tapi kan reproduksi budaya. Produksi dan reproduksi budaya itu kan tidak terjadi. Bagaimana karakter manusia, mental, revolusi mental seperti apa, mental, karakter bangsa, nation and character building. Hari ini kan itu masih jauh. Tidak mengatakan bahwa tidak ada capaian, kita tidak mengatakan tidak ada capaian, tapi capaian itu masih sangat jauh, dan kemudian bukan kemudian tolok ukur capaiannya. Oke, banyak capaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, panjang jalan, pelabuhan, waduk, segala macam, internet segala macam ada semua. Capaian ada, tetapi kan persoalan bukan capaian, tapi bagaimana kemudian kehidupan berbangsa, bernegara ini. Karena memang kalau kita hanya bicara pembangunan ekonomi saja, dan kadang-kadang pembangunan ekonomi tanpa ada transformasi sosial, pembangunan ekonomi tanpa redistribusi sosial yang kemudian transformasi sosial dan redistribusi sosial yang berkeadilan, justru kan pembangunan ekonomi
atau bahkan pertumbuhan ekonomi itu hanya ya satu sisi hanya statistik ekonomi saja, tetapi sisi lain kan bisa cenderung membunuh. Hari ini kan bagaimana sebenarnya hal-hal terkait ekonometrika ya, statistik ekonomi itu kadang-kadang bisa menjebak kita, menutup sebenarnya realitas apa sebenarnya terjadi. Hari ini kan kita bicara Indonesia 79 tahun. Jangan hanya melihat ekonomi saja. Ya. Makanya hari ini kan kita mengkritisi pidato pidato kenegaraan. 3 pidato kenegaraan presiden, ketua DPR, ketua MPR. Ya emang kalau kita lihat itu komplementer sih. Iya, saling ya. Pak Jokowi sebagai kepala negara banyak menyoroti soal pembangunan, keberhasilan kinerja pembangunan dari sisi ekonomi. Padahal dimensi pembangunan bukan hanya ekonomi. Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, Mbak Puan banyak bicara soal bagaimana pembangunan demokrasi, kesetaraan, gender, kesetaraan demokrasi kita, inklusivitas, kesejahteraan, dan juga bagaimana ya soal pembangunan demokrasi, kesetaraan, inklusivitas, dan juga soal karakter building. Kemudian Ketua MPR Bambang Susatyo banyak menyoroti bagaimana MPR mengawal sebagai pengawal konstitusi konstitusi kita. Bagaimana perlunya sebenarnya diingatkan lagi untuk berkali-kali MPR ini sebagai institusi kenegaraan kita, itu mengingatkan lagi soal bagaimana pentingnya semacam peta jalan, roadmap peta jalan Indonesia ke depan, yang kemudian sebuah guiding principle, direktif prinsipal, kayak haluan gitu, haluan negara, pokok-pokok haluan, bahasa konstitusinya itu untuk sebagai peta jalan bagaimana pembangunan dilaksanakan dalam jangka panjang yang harus dipatuhi oleh setiap pemimpin presiden yang terpilih, bukan hanya janji-janji kampanye. Jadi saya pikir kalau kita lihat pidato kenegaraan presiden dilengkapi dengan pidatonya ketua DPR, kemudian ketua MPR, kita melihat bagaimana realitas Indonesia hari ini yang memang itu menjadi alasan bahwa pekik kemerdekaan yang hanya lirih untuk sebagian orang. Hari ini kan kita bicara misalnya pembangunan ekonomi, misalnya Pak Jokowi bicara pembangunan ekonomi. Sekian panjang jalan, panjang desa, jalan tol, irigasi, pembangunan segala macam. Oke. Angka ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi, semua indikator pembangunan positif dan bagus. Tapi kemudian pertanyaannya kan hanya bukan sampai pada angka-angka ekonomi itu saja, statistik ekonomi itu saja. Bukan hanya bicara soal pembangunan ekonomi, apalagi sekedar pertumbuhan ekonomi, bukan hanya itu. Kita kan membangun manusia, nah itu Mas. membangun jiwanya dan bangun badannya, ya. Sehingga tentu menjadi menarik ketika apakah kemudian pertanyaannya untuk Indonesia merdeka 79 tahun ini, apakah pembangunan ekonomi itu sudah kemudian membawa tadi kan transformasi sosial dan kemudian redistribusi sosial, sehingga membawa solidaritas sosial yang kemudian berkeadilan. Karena goalnya kan keadilan sosial. Bagaimana itu melakukan transformasi sosial pada seluruh manusia Indonesia segenap mencerdaskan segenap bangsa Indonesia kan. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi segenap bangsa Indonesia. Segenap berarti all. Tidak ada yang dikecualikan. No one left behind dalam konsep konstitusi kita. Nah, apakah pembangunan ekonomi itu sudah memberikan membawa transformasi sosial, perubahan sosial dari kondisi 2014 ya, atau kondisi sebelumnya ketika PSB, atau kita tarik kondisi 0 ya, 17 Agustus 1945 ketika proklamasi dibacakan. Proklamasi. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dalam tempo yang singkat-singkatnya. 17 Agustus, baru kemudian 18 Agustus, kemudian konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Hasil rumusan BPUPKI dan PPKI dalam proses perumusan waktu singkat tetapi bisa menghasilkan konstitusi yang ya cukup visioner. Iya. Ya, cukup visioner bahwa kemudian perlu perubahan amandemen karena dinamika yang perlu dinamika perkembangan zaman menyesuaikan. Tapi sebagai sebuah bentuk konstitusi negara itu sudah sangat bagus dan visioner. Nah, itu kan kita lihat apakah membuat transformasi dari posisi 1945 kemudian 2024 hari ini transformasi sosial itu. Apa kemudian pembangunan ekonomi membawa redistribusi kemakmuran ya kepada seluruh genap bangsa Indonesia. Ya, ketika pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi itu memang bisa memakmurkan walaupun ada yang tertinggal, tapi bagaimana Gini rasio ya soal gap ekonomi itu semakin bisa diperkecil supaya kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin sempit, bahwa kemudian jangan sampai ada kesenjangan. Solidaritas kita bagaimana itu semua kesejahteraan itu menjadi kondisi semua all Indonesian people, semua warga bangsa, keadilan sosial bagi seluruh bangsa ini. Tentu kondisi ideal, tetapi ada kemudian menjadi distribusi sosial. Lalu konstitusi tadi bicara misalnya demokrasi dari pidatonya Ketua DPR. Nampaknya ya hari ini kita bicara desain demokrasi, ya bicara itu ya saya pikir via lirih soal pekik merdeka itu salah satunya bicara demokrasi hari ini. Ketika demokrasi mundur, demokrasi setback, demokrasi itu digerus oleh kepentingan elit, demokrasi bergeser dari demokrasi menjadi otokrasi, demokrasi yang mudah-mudahan berdasarkan hukum bergeser menjadi demokrasi yang menggunakan instrumentasi hukum, ya demokrasi yang hari ini nampaknya sudah berganti nama, sudah berganti praktik, lebih pada soal bukan lagi kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh parpol. Iya. Kedaulatan di tangan rakyat, tapi kemudian dilaksanakan menurut kehendak partai politik, dijalankan menurut para elit penguasa hari ini. Jadi kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut kehendak partai politik, menurut kehendak penguasa. Kedaulatan di tangan rakyat, tapi dilaksanakan menurut maunya para elit yang berkuasa. Ya, itu. Sehingga ya tadi demokrasi hanya instrumentalis. Hari ini demokrasi sudah bergeser menjadi soal kursi dan distribusi. Soal bagi-bagi kursi dan distribusi kekayaan. Itu. Hari ini hanya menjadi sesuatu yang sangat, padahal hari ini kita bicara demokrasi seakan-akan buat elit itu padahal elit itu ya. Kalau bicara demokrasi, elit itu kan mereka punya privilege. Mereka punya keistimewaan karena mereka dipilih rakyat dalam sisi pilihan yang demokratis. Mereka punya mandat dari rakyat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih elected dan yang terseleksi selected dari seluruh anak bangsa. Mereka adalah putra-putri terbaik sebagai elit. Elit di ekonomi dan terutama elit politik. Bawa amanah tuh harusnya. Iya, bawa amanah harusnya. Iya. Kelompok elit ini harusnya bukan hanya menikmati keistimewaan. Hari ini bukan hanya sekedar menikmati keistimewaan, tapi justru menjadi bukan kenikmatan tapi sudah kerakusan. Jadi menjadi greedy, mabuk kekuasaan, mabuk keistimewaan itu. Jadi semua karena keistimewaan kekuasaan memabukkan. Di tahta kekuasaan memabukkan. Itu kemudian membawa mabuk, kemudian bukan hanya menikmati keistimewaan, kemudian menjadikan ini loh. Letar semua. Seakan-akan negara itu adalah saya. Saya itu adalah elit berkuasa. Elit berkuasa hari ini. Padahal elit itu punya privilege, tapi juga bukan hanya tapi dia punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab ini yang harus kita ingat. Bahwa ketika dia berkuasa, dia boleh minta maaf karena setiap manusia tidak luput dari salah. Setiap manusia tidak sempurna, setiap manusia punya khilaf. Dan memang ruang maaf itu dibuka. Tetapi kan bukan hanya persoalan maaf, tapi juga ada persoalan bagaimana tanggung jawab
sebagai pemimpin, tanggung jawab sebagai elit politik. Tanggung jawab soal bagaimana kondisi bangsa ini hari ini. Misalnya kita bicara bagaimana sebenarnya pembangunan ekonomi itu. Apakah hanya sekedar pembangunan ekonomi yang pertumbuhannya semu saja? Bagaimana pembangunan, kan demokrasi, pembangunan politik kita, demokrasi kita hari ini, apakah hanya instrumentalis saja atau apa? Itu tanggung jawab elit. Tapi kemudian itu dilemparkan elit kepada rakyat. Jadi hari ini nggak relevan bicara bicara demokrasi di elit. Karena buat elit itu adalah demokrasi hanya instrumentalis. Demokrasi itu kan gampang lah, kita cincin saja. Hari ini fenomena misalnya kota kosong, fenomena masih bagaimana partai-partai itu hegemonik, itu bagaimana kekuasaan dibagi saja di antara kita. Kursi dan distribusi, bagi-bagi kursi dan distribusi kekayaan. Udah di antara kita saja, kita kompromikan. Nggak perlu kontestasi, lawan kota kosong, kita bersama nanti kita bagi-bagi saja di antara kita. Jadi, agaknya memang soal demokrasi itu, jadi memang hal-hal yang kemudian kita melihat bahwa memang elit tidak peduli dengan demokrasi. Aku sepakat sih, Mas. Elit kita nggak boleh, I don't care demokrasi, bahwa bicara demokrasi, bicara politik, demokrasi segala macam, yaitu hanya instrumental, hanya buat demi kepentingan saya. Karena demokrasi adalah ini. Negara adalah saya. Negara adalah saya. Coba bacain Via, aku nggak kelihatan. Letas semua. Aku nggak tahu lagi cara ini bahasanya nih. Cara negara adalah saya. Demokrasi ya itu adalah bagaimana negara ini menjadi saya, kekuasaan, kursi dan distribusi, bagi-bagi kursi dan distribusi kekayaan ini saya, kelompok saya, keluarga saya, teman saya, partai saya. Nah gitu. Jadi dan memang rakyat hari ini kita bicara memang rakyat yang peduli pada demokrasi. Iya. Elit nggak peduli. Justru elit yang merusak demokrasi. Rakyat yang peduli pada demokrasi hari ini. Tetapi rakyat hari ini kan ditipu daya dengan kebijakan atau aksi karitatif pemerintah sifatnya populis. Dimanipulasi gitu. Manipulasi. Iya. Manipulasi rakyat sebenarnya dibodohkan secara politik. Karena memang hari ini politik demokrasi kita jadi instrumentalis, hanya alat saja. Demokrasi itu bukan sesuatu yang elit kita, penguasa kita nggak peduli dengan demokrasi. Iya, itu sama ini sih, Mas. Aku jadi ingat Mas Ari ngomong soal rasio Gini ya tadi ya, soal ketimpangan ekonomi juga kan. Aku tuh ingat baca laporan dari Kompas sempat bilang bahwa sebelum pemilu itu tercatat bahwa ada sekitar 20 juta rakyat miskin yang di Indonesia, dan itu ternyata, Mas, potensi untuk dipolitisasinya tuh lebih mudah gitu. Jadi si masyarakat ini yang di kelas menengah ke bawah tuh karena ekonominya rendah, ya udah dikasih bansos. Iya. Contohnya itu. Nah, itu salah satu bentuk manipulasi yang menurut aku agak gatel juga gitu. Satu sisi itu manipulasi, padahal itu penindasan. Nah, eksploitasi dalam parlom. Mereka nggak sadar, Mas. Eksploitasi politik. Itu semacam manipulasi. Iya. Dengan bansos, dengan tadi apakah kemudian pemilu itu menjadikan pilihan rakyat itu memang benar jujur, bebas, adil. Berintegritas hari ini. Ketika memang rakyat itu sebenarnya suara dibeli. Nah, suara dibeli. Karena tadi itu oleh manipulasi, oleh komodifikasi, kemudian bukan hanya manipulasi, akhirnya kemudian penindasan. Suara rakyat penindasan politik oleh elit sebenarnya. Ini kan sama saja sebenarnya di ranah politik, di ranah ekonomi itu kan terjadi eksploitasi manusia kepada manusia yang lain. Itu seperti kata Bung Karno. Ingat. Dari kemerdekaan itu harus meniadakan eksploitasi dalam parlom. Meniadakan bagaimana eksploitasi manusia kepada manusia lain. Eksploitasi manusia. Yang bisa eksploitasi adalah mereka yang berkuasa, mereka yang lebih tinggi, mereka yang elit sifatnya. Kalau kita sama-sama miskin, nggak punya apa-apa, bahkan makan pun kurang, ya, padahal kita tuh rakyat, dibayangkan rakyat yang tadi miskin kata Via, rakyat yang pendapatannya rendah, rakyat yang makin termarginalkan, itu lihat namanya bansos, kemudian istilahnya bantuan sosial, apapun itu seperti
penguasa yang dari penguasanya, dari presidennya, dari gubernurnya, wali kotanya, siapapun itu seperti apa ya? Berkah gitu. Seperti kalau apa di Natal itu apa namanya? Santa Claus itu memberikan apa? Bingkisan Natal. Itu seperti satu wah. Karena begitu mudah. Itu kan akhirnya melakukan apa? Akhirnya apa elit kita, elit penguasa kita hanya menjalankan politik hanya bukan untuk pertama-tama apa namanya membantu untuk bagaimana kepentingan rakyat, bagaimana untuk mengangkat harkat, tapi adalah tadi manipulasi, pembodohan. Dan akhirnya apa? Politik tidak dijalankan dalam rangka dengan hikmat kebijaksanaan. Jauh sekali. Akhirnya apa sebenarnya? Kalau kita bicara begitu, elit politik kita, pemimpin-pemimpin kita, akhirnya apa? Melanggar Pancasila. Sila keempat. Sila keempat jelas. Kalau kita bicara pelanggaran konstitusi, pelanggaran pada dasar negara Pancasila, sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, permusyawaratan perwakilan kita inilah kita pisahin dulu. Sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan ini kan ekonomi kerakyatan, karitatif, kita bagi-bagi, kita sedekah, ya, segala macam kerakyatan. Tapi rakyat hanya menjadi komodifikasi elektoral saja. Rakyat hanya menjadi statistik elektoral saja. Hanya untuk beli suara saja. Tadi ada politik yang transaksional, bukan politik yang kemudian apa memajukan, politik yang transformatif, politik yang memberikan apa namanya membebaskan, politik yang memerdekakan, bukan politik yang manipulatif, politik yang transaksional, tidak politik yang tidak memerdekakan. Akhirnya apa? Ya kita itu betul. Jadi memang hari ini kita merdeka, tapi belum merdeka. Nah, gimana tuh? Iya, merdeka tapi ya kita merdeka dari kolonialisme Belanda dan Jepang misalnya. Tapi kita justru sekarang malah dijajah sama bangsa sendiri. Makanya saya ingat Soekarno. Apa hati-hati. Zamanku aku musuhku adalah bangsa lain. Tapi zamanmu itu musuhmu adalah bangsamu sendiri. Nah, kalau kita runut sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, rakyat. Bagaimana mendudukan rakyat sebagai apa namanya pemegang kedaulatan tertinggi, ya kan rakyat. Politik itu harus bersama-sama untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Tapi hari ini kan politik hanya dijalankan untuk kepentingan penguasa, karena negara adalah saya, negara adalah penguasa. Politik dijalankan tanpa hikmat kebijaksanaan. Hikmat itu apa? Hikmat itu kan sebuah pemahaman pengertian yang dalam. Bukan hanya sekedar apa sih bijaksana, Sophia, suatu yang mulia, bijaksana kan, Sophia, filosofia, suatu yang bijaksana. Bukan Sophia saja, bukan Sophie, apalagi Sophie. Apalagi Shopee, bicara belanja transaksi, bukan. Itu akhirnya apa? Nilai, etik, moral, nilai-nilai. Nah, ini kan justru apa namanya politik kita itu ada elit kita melakukan pengkhianatan karena apa terjadi pemutarbalikan cara bertindak dan cara pikir. Politik bukan dijalankan bukan tanpa hikmat kebijaksanaan, justru membelakangi. Membalikkan. Jadi terjadi pembalikan yang kemudian pembalikan oleh politik elit kita. Politik dijalankan tanpa hikmat kebijaksanaan. Politik dijalankan hanya untuk hikmat kepentingan. Hikmat kenikmatan. Politik dijalankan untuk hikmat kekuasaan. Hari ini kan fenomenanya kan bagaimana kekuasaan itu ketika sudah digenggam itu kan kemudian ekspansif. Haus kekuasaan yang kemana-mana. Ya, bahkan hari ini partai-partai itu juga isu partai mau diambil, isu kudeta ketua partai politik, intervensi partai politik, bukan demi untuk bagaimana memajukan demokrasi, bukan demi penguatan kelembagaan partai politik, tapi demi apa? Demi pencengkraman, kooptasi, ya, akuisisi kekuasaan. Jadi politik dijalankan bukan
dengan hikmat kebijaksanaan. Politik dijalankan dengan hikmat kekuasaan, hikmat kerakusan, hikmat kepentingan, hikmat apa lagi? Yang kemudian ya makanya hari ini makanya kalau kita kembali ke pidato para pemimpin kita tadi di sidang MPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia adalah assembly. Jadi majelis yang kemudian merepresentasi seperti Dewan Suronya representasi rakyat itu ada di MPR. Ya, dengan semua problematik MPR hari ini ya. Kita nggak bicara itu, tapi hari ini MPR itu adalah sebenarnya simbol sebenarnya di mana kedaulatan rakyat. Jadi 3 pemimpin kita tadi, ketua MPR, ketua DPR, ada presiden, terus ada satu lagi ketua DPD, ya, itu berbicara di hadapan rakyat. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu akhirnya apa? Sebenarnya memberikan pertanggungjawaban. Gimana? Bagaimana setahun ini, bagaimana selama dia memerintah, sehingga minta maaf diterima, apresiasi terhadap semua capaian, apresiasi diterima, tapi juga perlu ada evaluasi, ada introspeksi, ada refleksi, sehingga ke depan itu tadi pekik kemerdekaan itu tidak malah makin lirik, tapi pekik kemerdekaan itu lantang, merdeka. Ya. Apa yang mereka merdeka. Tapi buat elit mereka mau pekiknya merdeka. Bahkan tadi yang menarik kan ketika di sidang MPR tadi, sidang yang formal gitu ya. Di tengah pekik merdeka tiba-tiba ada satu nama yang disebutkan di luar ketika menyebutkan Partai Golkar. Jadi nampak sekali dalam sidang MPR tadi adalah sebenarnya nuansanya itu bukan nuansa yang kemudian spiritnya bukan spirit kerakyatan, ya, bukan spirit Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi majelis permusyawaratan elit. Permusyawaratan elit, tapi majelis majelis pengangkangan, majelis pengkhianatan, majelis rakyat, majelis pengangkalan rakyat, majelis pemanipulasian rakyat. Ya, MPR. Karena kita bicara di depan rakyat, kemudian Pak Bahlil mana? Ya, Bapak Bahlil mana itu ketika ketua MPR. Itu kan mengatakan bahwa di dalam benak para elit kita itu adalah tadi politik yang sangat transaksional. Karena hari ini kan isu soal Munas Golkar. Ketika apa yang terjadi ketika ketua umum Golkar atau mundur. Nah, itu tentu bukan mundur sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah, tapi ada sebuah kekuatan politik. Kekuatan politik yang luar biasa, kekuatan yang super power, yang akhirnya bikin dia kemudian dia mundur. Apapun itu kemudian itu jadi soal akhirnya hari ini ya udah itu bicara transaksi politik kayak gimana transaksi di partai-partai itu. Makanya hari ini betul politik, kalau bicara politik ya politik tanpa hikmat kebijaksanaan, tapi politik dijalankan dengan hikmat kekuasaan. Iya, agak ngeri juga ya. Bukan agak ngeri banget. Ngeri banget. Gimana? Iya. Jadi memang aku juga ngelihatnya tuh ada semacam indikasi bahwa memang kayaknya pemerintah tuh udah mulai melupakan dan menihilkan bahkan rakyat itu dalam pemerintahan gitu loh, Mas. Kayaknya belakangan tuh ada ini kan isu untuk merevisi undang-undang yang kontroversial kan kayak RUU TNI Polri, banyak produk, banyak Quantimpres dan banyak revisi undang-undang legislasi kita yang kemudian bukan dibimbing proses legislasi kita, bukan dibimbing dengan hikmat kebijaksanaan, tapi hikmat kepentingan kan? Iya, itu padahal banyak yang protes tapi tuh nggak didengar. Akhirnya bukan kerakyatan. Iya. Bukan kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini kerakyatan yang harusnya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tapi ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kekuasaan. Masih bagus sih. Tapi ini adalah kekuasaan
yang dipimpin oleh hikmat kekuasaan. Elit berkuasa, ya, apa namanya, para elit berkuasa yang dipimpin oleh hikmat kekuasaan. Hikmat kekuasaan dekat dengan nikmat kekuasaan. Nah, padahal amalnya tadi kan membangun apa, bangsa, membangun bangsa. Oke. Bukan hanya membangun ekonomi, bukan hanya membangun hukum, bukan hanya membangun apa namanya politik, tapi kan sesuatu yang multidimensional, komprehensif, ya kan? Akhirnya membangun bangsa itu bukan hanya bicara salah satunya, bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, bukan hanya hukum, semuanya, bukan hanya kebudayaan, tapi ya semua, semua dimensi itu. Karena itulah dimensi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimensinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Berarti kan melindungi, bukan hanya negara hadir. Bukan hanya hadir, tapi negara hadir, tapi bukan negara yang hadir. Negara yang hadir dengan para elit yang kemudian mengangkangi konstitusi dan demokrasi kita. Jadi memang membangun negara bukan hanya sekedar pembangunan ekonomi, bukan hanya sekedar pembangunan politik. Oke, tadi multidimensional, membangun negara, membangun bangsa, membangun peradaban. Iya, membangun peradaban. Membangun peradaban. Yang kita bangun bukan orang seorang, bukan satu dimensi, ekonomi saja, politik saja. Makanya membangun peradaban. Sehingga pertanyaan kita kemarin, hari ini ketika kita refleksi 79 tahun kemerdekaan, dan kemudian kita proyeksi bagaimana 79 tahun ke depan, kita bicarakan refleksi nih, kita ke belakang. Ya, ke belakang. Ya, 79 tahun kemerdekaan, apa yang sudah kita lakukan selama 79 tahun ini, apa yang sudah kita dapat, lalu lebih spesifik lagi, apa yang sudah kita lakukan selama 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, apa yang dilakukan selama 100 tahun terakhir ini, ya. Lalu dari refleksi itu kita proyeksikan. Lalu kita proyeksikan bagaimana prospek ke depan 79 tahun Indonesia ke depan. Akhirnya apa? Dalam rentang 79 tahun ke belakang dan 79 tahun ke depan, ini kan rentang sejarah waktu melewati Indonesia emas, tapi kita membangun namanya peradaban. Peradaban, adab. Adab itu apa? Akhirnya orang yang punya martabat, akhlak. Ya tadi, peradaban adalah tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan warga negara, tapi kehidupan bangsa, seluruh aspek mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, apalagi hari ini kan sebenarnya kultur politik kita, itu bukan kultur yang mencerdaskan. Bukan kultur yang padahal kan dulu para pendiri bangsa kita membangun bangsa ini dengan perjuangan, tapi dengan sebuah gerakan intelektual. Gerakan cendekiawan, gerakan inteligensia, gerakan cendekiawan, gerakan intelektual. Hari ini politik kita, kalau kita lihat semakin ke sini, tadi kan karena hikmat kekuasaan tadi, tapi politik kita bukan lagi digerakkan oleh gerakan intelektual, gerakan cendekiawan, tapi itu surut ke belakang. Itu hari ini politik kita adalah miskin dengan gagasan-gagasan intelektual dan gerakan-gerakan intelektual. Justru karena memundurkan nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip, makanya nggak beretika dan tadi adab tadi, ya kan? Itu semakin dimundurkan. Akhirnya kita bukan mencerdaskan bangsa, bukan membangun peradaban, tetapi membangun, hari ini kita seakan-akan bukan makanya kita bicara bagaimana 79 tahun ke depan. Oke. Tokiknya apakah merdeka atau merdeka? Nah, tinggal kita berharap bahwa enough is enough gitu ya. Eksploitasi itu, kemudian manipulasi itu, dan kemudian tadi kan persoalan konstitusi, lalu Pancasila disebut-sebut dalam pidato. Kita kembali kepada Pancasila. Agak klise memang kembali ke Pancasila, tapi kan kita semua punya bagaimana beriman kepada Tuhan. Setelah beriman kepada Tuhan, soal gimana kita membangun kemanusiaan, solidaritas kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian bagaimana kemanusiaan itu kemudian kita rasakan membangun relasi antar bangsa yang plural ini dengan persatuan. Lalu ketika persatuan itu kita membangun peradaban politik, kerakyatan,
dalam hikmat kebijaksanaan itu, lalu barulah pada apa namanya proses keadilan sosial, ada sebuah transformasi. Kebijakan juga mau buat transformasi. Tapi hari ini kan kita apa namanya kita khawatir jangan-jangan kita bicara 79 tahun Indonesia merdeka kok begini ya? Iya, nah. Apakah kita membangun peradaban? Iya. Jangan-jangan kok hari ini peradaban. Kita bukan membangun peradaban, tapi membangun kebiadaban. Kebiadaban. Itu serem tapi ya kebiadaban kan ketika orang apa namanya kekuasaan itu begitu apa namanya atas nama kekuasaan. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk apapun, ya. Kekuasaan kemudian tidak terbatas, orang kekuasaan sangat ekspansif, kemudian sangat koruptif, ya. Rakyat kemudian apa namanya ditinggalkan, hanya disenangkan, hanya dibikin tersenyum dengan apa namanya angka-angka pertumbuhan ekonomi atau capaian-capaian pembangunan ekonomi, ya. Saja, tetapi kemudian melupakan bagaimana satu, apa namanya pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Ya, pendidikan yang mencerdaskan bangsa itu bukan hanya urusan sekolah, tapi bagaimana kita membangun kultur budaya, habitus, ya, kultur budaya habitus, ya, pembiasaan pola hidup yang kemudian merujuk pada sistem nilai kita yang utama, Pancasila. Bagaimana kita sekarang merujuk pada sistem nilai, way of life. Atau tadi bicara the spirit of the nation, spirit nilai kita kan pada Pancasila. Sementara kita ignorance, kita mengabaikan, kita mencapaikan. Hari ini nggak relevan bicara nilai. Hari ini nggak relevan bicara etika, bicara moralitas. Titiknya kan di situ, ketika kita mengabaikan yang namanya nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma. Nah, makanya itu aku pas tadi aku ini kan pakai kemerdekaannya cenderung lirih, nggak cenderung malah emang lirih gitu. Karena tadi itu kan nggak kita rekayasa ya. Iya itu. Tapi kita punya pembenaran masing-masing. Kenapa via pekiknya lirih? Kenapa saya pekiknya apa namanya kencang gitu, lantang. Tadi kan Mas Ari udah nyinggung juga kan soal peradaban gitu. Kita mau negara ini tuh mau membentuk peradaban yang seperti apa? Aku pernah baca ini Mas, kutipan dari seorang filsuf, dia bilang sesuatu yang dihargai dalam sebuah peradaban itu bisa dilihat sebagai patokan ke depan gitu. Nah, ketika aku ngeliat situasi seperti ini yang sekarang, aku cenderung ngerasa pesimis gitu. Karena memang anak muda sekarang tuh miskin keteladanan gitu loh. Kayak kita mau menjadikan siapa gitu menjadi contoh kita dalam berpolitik misalnya. Karena kan berpolitik itu penting ya, terutama dalam menelurkan kebijakan-kebijakan gitu. Nah, tapi kebijakan belakangan yang ada itu justru malah menihilkan kemanusiaan gitu loh Mas. Ya kayak gitu yang aku khawatirin tuh. Jadi ke depan tuh bakal kayak gimana. Udah gitu kan presiden kita yang sekarang itu justru memberikan teladan yang sebenarnya bukan teladan sih. Justru nepotisme aku takut akan semakin mengakar gitu. Semakin menjadi-jadi gitu loh Mas. Itu jadi pembenaran terhadap. Jadi kutipannya gimana sih? Apa yang dihargai dalam suatu. Apa yang dihargai dalam suatu zaman itu. Dalam suatu zaman. Itu jadi yang patokan. Jadi patokan untuk membaca. Jadi indikator, jadi rujukan ke depan. Nah hari ini kalau jadi kita sangat jadi apa namanya ngeri ya kita kalau ini kita ingatkan kepada para elit, para penguasa. Ya apa yang sekarang dihargai? Sekarang kan yang dihargai adalah relasi, koneksi, orang dalam, nepotisme, ya. Hubungan dekat, transaksi, ya, bukan hal-hal yang ya tadi hikmat kekuasaan, bukan hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sesuatu yang sudah masuk kotak. Kebijaksanaan tuh nilai-nilai, sistem nilai, pranata, norma-norma, ya, spirit of the nation kita, Pancasila itu sudah masuk kotak oleh para elit kita. Dia hanya slogan kosong, tapi apa namanya jauh seperti bumi dan langit dalam perwujudannya. Makanya kita apa yang kemudian apa namanya pola apa tadi yang di apa yang peradaban apa yang dihargai ini yang sekarang ini dihargai itu yang dihargai lah apa namanya dalam politik lo bisa dapat kursi berapa ya dan kemudian distribusinya apa yang dalam distribusi kekayaannya apa lo dapat apa ya kamu dapat apa transaksi apa yang sehingga kamu bisa dapat kursi berapa dapat distribusi kekayaan berapa
itu kemudian apa namanya pola apa yang dihargai, itu yang kemudian akan menjadi pola ke depan. Makanya hari ini bicara apa namanya gusur menggusur, gusur apa pencaplokan partai politik, penggusuran ketua partai politik yang kemudian nggak terbayangkan ketika kita kok bisa ya, ketika misalnya ketua umum partai politik mundur secara tiba-tiba, kemudian mengatakan tidak ada tekanan dari luar, tidak ada. Nah, itu sesuatu yang apa namanya mustahil, nggak masuk di akal. Tapi bercanda kursi, Mas. Itu ya? Kursi jangan direbut. Iya, kita bicara kursi. Iya, kursi. Itu kursi Kapolri saja diambil. Iya. Lalu di sidang MR tadi ditanya mana Pak Bahlilnya. Jadi ini apa namanya anekdot, candaan, sindiran atau apapun yang kemudian merefleksikan satu sisi mungkin apresiasi. Oh, hebat loh ya. Luar biasa. Pada sisi lain mungkin sesuatu yang apa namanya suatu kemarahan, ada kepedihan di situ. Kesedihan, kok begini politik kita ya. Ya ini kan masih dengan semua dinamika dan spekulasi politik yang terjadi ketika apa yang dihargai itu adalah apa namanya transaksi, kursi, distribusi ya. Itu yang kemudian menjadi pola pegangan. Hari ini kalau orang tidak punya akses transaksi, tidak bisa mendapatkan kursi, tidak bisa memperoleh distribusi, ya you nggak punya nilai, lo nggak berharga. Makanya ketika nama itu disebut, nama diri itu kan berarti kan, oh you top banget, you punya harga, dihargai tinggi, suatu yang dihargai ketika you punya akses transaksi. Ya, you punya kemampuan untuk dapat kursi, lo punya apa namanya untuk mendapatkan memperoleh distribusi kekayaan, distribusi kekuasaan. Nah ini pola yang kemudian kita takutkan kemudian terreplikasi, terreproduksi. Tapi kemudian makanya apa yang dihargai ini kan bukan should be, ini kan sesuatu yang ya nggak seharusnya itu. Yang dihargai bukan hikmat kekuasaan. Hari ini kan yang dihargai kan hikmat kekuasaan. Hikmat kekuasaan bukan kebijaksanaan. Hari ini yang dihargai itu dalam kutipan dalam mengutip tadi kita mencoba membaca realitas politik dengan kutipan dari filsuf tadi via tadi. Hari ini yang dihargai itulah hikmat kekuasaan. Bukan hikmat kebijaksanaan. Ya, ngeri politik kita ke depan. Padahal urusan menghadirkan negara tadi yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, ya, memajukan kesejahteraan umum 3 dan 4 kemudian ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, ya. Itulah berpolitik. Berpolitik itu adalah bagaimana segala tindakan dan tujuan politik kita untuk tujuan bernegara. Bernegara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan memajukan ketertiban dunia dan menjaga perdamaian dunia. Ya, bukan negara yang kemudian hanya menghasilkan privilege para elit penguasa yang kemudian hanya menjadikan rakyatnya sebagai objek doang, objek kekuasaan, tumbal kekuasaan, alat kekuasaan, instrumentasi kekuasaan yang kemudian terjadi tadi. Kita dalam rangka panjang ke depan makanya ngeri. Bukan kita bicara kemerdekaan, bicara tentang lintasan sejarah. Kita baru 79 tahun. Itu cukup mudah ya Mas untuk suatu cukup negara. Mudah untuk sebuah negara. Karena kan Indonesia harus, kita cita-cita 2045 Indonesia emas. Ya, kalau kita semakin jauh dari membangun peradaban, tapi kita memelihara politik yang tadi transaksional. Itu tuh yang dihargai itu cerminan 2045 gimana? Politik yang kemudian hanya menghargai kursi dan mencari distribusi tadi, akhirnya ya tadi kita bukan membangun peradaban. Kita membangun kebiadaban, berpolitik. Karena politik eksploitatif. Demi kepentingan manusia, elit tertentu, segolongan elit, eksploitasi manusia terhadap manusia, eksploitasi manusia kepada alam, tanah dan air dan kekayaan alam.
Mas, ini harusnya dengan semua kerusakan lingkungan yang ada itu eksploitasi. Iya, eksploitasi. Itu kita baru berbicara soal manusia ya, the people. Ya, belum bicara soal bagaimana tanah dan air dan kekayaan alam. Ya, bagaimana? Apakah eksploitatif untuk kepentingan apa? Untuk membangun apa namanya? Kemakmuran, ya, mencerdaskan bangsa, melindungi saudara bangsa dan kesejahteraan umum tadi, kemakmuran umum, kesejahteraan umum, keadilan sosial, atau hanya untuk elit kekuasaan saja, elit berkuasa saja. Ini kan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita ajukan supaya dalam refleksi 79 tahun Indonesia Merdeka ini kita lebih berani ya, harapan aku lebih berani dan lebih lantang sehingga menggemakan pekik merdeka. Merdeka, jadi tidak lagi lirih. Nah, karena perjuangan masih panjang. Karena memang perjuangan adalah jalannya adalah jalan politik, berpolitik tadi. Berpolitik harus dengan hikmat kebijaksanaan. Itu kita tidak mencari-cari, itulah pesan konstitutif dari dasar negara, spirit of the nation, Pancasila. Tapi apapun Via, jangan lelah. Jangan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Merdeka!